Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan di video kali ini akan sedikit berbeda karena ini adalah konten yang sangatlah spesial. Kali ini kami akan membahas tentang 50 fakta yang menarik tentang Attack on Titan. Untuk mendukung channel ini untuk terus membuat konten-konten berkualitas seperti ini, silakan berikan donasi kalian berapapun akan sangat berharga untuk kami melalui Sosiabas. Link tertera di deskripsi. Kalau begitu, langsung saja. Episode 2 menampilkan Annie, Bertolt, dan Reiner secara sekilas ketika sedang menjadi pengungsi di dalam tembok Rose. Ketika sedang membahas armor Titan di episode 3, tiba-tiba layar menampilkan Reiner. Di antara 5 besar, lulusan terbaik angkatan 104, hanya Mikasa yang bukan merupakan Titan. Uniknya, Mikasa menjadi yang terbaik dibandingkan Reiner, Eren, Bertolt, dan juga Annie. Pasti banyak yang tidak sadar bahwa komandan pasukan pengintai di episode 1 adalah orang yang sama yang melatih pasukan 104. Di anime, ada sebuah kesalahan di episode 4, tepatnya di menit ke-18, yaitu Hannes yang memakai pakaian dengan lambang pasukan pengintai. Padahal Hannes merupakan anggota pasukan Garrison. Armin dan Eren tidak sadar bahwa mereka sedang berbicara atau berkenalan dengan armor dan kolosal Titan yang menghancurkan tembok Maria. Pengisi suara Armin adalah seorang wanita yang juga menjadi narator di serial anime. Hajime Isayama menyerahkan kepada fans tentang gender atau jenis kelamin dari Hanji Zoe. Terserah apakah fans menganggap Hanji seorang pria ataupun wanita. Manga Attack on Titan rilis 7 tahun lebih dulu sebelum anime pertama kali rilis. Jan merupakan karakter favorit dari Hajime Isayama, sang kreator Attack on Titan. Terdapat Attack on Titan parfum yang dijual di Jepang. Karena sebuah alasan tertentu, versi live action dari Attack on Titan menghilangkan karakter Levi Ackerman. Justru di versi live action, ada satu karakter yang disebut sebagai manusia terkuat yang bernama Shikishima. Bentuk Titan Eren terinspirasi dari seorang petarung bela diri campuran asal Jepang yang bernama Yushin Okami. Bentuk armor Titan Reiner terinspirasi dari seorang pegulat yang bernama Brock Lesnar. Seorang bangsawan yang bernama Balto yang muncul di episode 5 anime sama sekali tidak ada di manga. Levi punya umur yang lebih tua dari penampilannya. Dia berumur kisaran 30 tahun lebih. Dalam bahasa Turki, Eren berarti orang suci. Sementara dalam bahasa Jerman, Jäger berarti pemburu. Nama Mikasa diambil dari nama kapal perang Kekaisaran Jepang yang terkenal. Mikasa dalam bahasa Jepang berarti 3 topi bambu. Mikasa disebut bernilai sama dengan 1000 prajurit. Hal itu sama dengan kisah pejuang wanita legendaris asal Jepang yang bernama Tomoe Gozen. Bentuk kota yang dikelilingi tembok terinspirasi dari salah satu kota di Jerman yang bernama Nordlingen yang juga dikelilingi sebuah tembok besar. Isayama pernah berkata bahwa dia menamakan Armin karena merasa itu terdengar seperti aluminium. Orang tua Armin meninggal karena dieksekusi oleh kerajaan setelah ditangkap karena ingin meninggalkan tembok dengan menggunakan balon udara. Attack on Titan punya komik crossover dengan Avengers
dan Guardians of the Galaxy. Serial Attack on Titan sempat dibuatkan serial parodi berjudul Attack on Titan Junior High School yang mengambil latar di sebuah sekolah. Keinginan Eren untuk pergi keluar tembok didasarkan pada keinginan masa kecil Hajime Isayama. Dulu Isayama tinggal di sebuah daerah yang dikelilingi oleh pegunungan. Dia selalu ingin tahu apa yang ada di balik gunung. Dua Titan yang dijadikan bahan eksperimen bernama Sauni dan Bin, yang merujuk pada kanibal terkenal bernama Sauni Bin. Pengisi suara Ymir adalah Saki Fujita, yang juga mengisi suara karakter Vocaloid terkenal yaitu Hatsune Miku. Sebelum punya nama resmi, Titan milik Eren dipanggil sebagai Rock Titan, mengacu ke tingkah lakunya yang berbeda dari Titan pada umumnya. Nama Levi diambil dari sebuah karakter di sebuah dokumenter Amerika yang berjudul Jesus Came. Penampilan karakter Dot Pixies mengacu pada Akiyama Yoshifuru, seorang jenderal angkatan darat Imperium Jepang. Desain dan kepribadian Levi diambil dari karakter Rorschach di film Watchmen. Universal Studio Jepang sempat membuat taman hiburan Special Attack on Titan dalam waktu yang terbatas, menampilkan beberapa Titan dari serial ini. Anime Attack on Titan diblokir di negara Tiongkok dengan alasan untuk melindungi pertumbuhan generasi muda. Ulang tahun Marco jatuh pada 16 Juni, di mana benar-benar pertengahan tahun. Mungkin jika dia lahir pada 1 Januari, Marco tidak akan tewas dalam keadaan tubuh terbelah setengah. Editor Isayama sempat mengungkapkan bahwa sebenarnya Sasha, si gadis kentang, direncanakan untuk tewas di chapter 36. Untungnya sang editor berhasil mengubah pikiran Isayama. Ketika ditanya wanita ideal bagi Levi, Isayama langsung menjawab bahwa Levi menyukai orang yang tinggi badannya. Kapten kita Levi ternyata bisa mengatasi rasa mabuk. Dengan kata lain, dia tidak bisa mabuk. Karakter yang mempertunjukkan manuver gear di opening anime pertama di sekitar 1 menit dan 10 detik adalah Jan Christine. Permintaan maaf Annie dengan rasa menyesal setelah pertempuran Trost berakhir mungkin ditujukan untuk kematian Marco, yang juga disebabkan karenanya. Rata-rata, Kapten kita Levi hanya menghabiskan 2-3 jam dalam satu hari untuk tidur. Beberapa Titan dibentuk sesuai dengan teman dan kenalan Isayama. Levi menemukan bahwa Eren sangat ahli dalam hal bersih-bersih. Sang manusia terkuat Levi takut pada mold dan mildew, salah dua dari jenis jamur. Jika Hajime Isayama ingin berkata sesuatu pada Levi, maka dia akan berkata, "Pergilah tidur." Isayama pernah menerima telepon dari bank karena kesuksesan dari manga Attack on Titan. Hal itu terjadi karena pihak bank sempat mengira Isayama melakukan sebuah kejahatan karena tiba-tiba saja rekeningnya terisi dengan banyak uang. Saat pertama kali bertemu dengan seseorang, Mike Zacharius punya kebiasaan untuk mengendus orang tersebut. Disebutkan bahwa Mike Zacharius merupakan orang terkuat kedua di pasukan pengintai setelah Levi Ackerman. Kenny Ackerman didasarkan pada seorang pembunuh terkenal di dunia nyata bernama Jack the Ripper. Karakter ini juga terinspirasi dari Trevor Phillips di game GTA 5. Gaya rambut Annie Leonhardt didasarkan pada gaya rambut Avril Lavigne. Dari semua anggota angkatan 104, Eren yang paling banyak dalam hal membunuh Titan. Tapi, untuk hal membunuh Titan dalam bentuk manusia, maka yang paling banyak adalah Mikasa. Karena sebagian besar Titan yang dibunuh Eren dibunuh olehnya ketika sedang berada di dalam bentuk Titan. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner
Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.